Saudara-saudara, kita akan bersama-sama eh, bagi yang membawa Alkitab, silakan membuka dan saya akan membacakan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama, gitu ya, bagaimana Yakobus menyampaikan berita ini. Yakobus menyampaikan peneguhan, Yakobus menyampaikan penguatan kepada jemaat yang terdiaspora, yaitu jemaat yang gitu ya, yang teraniaya dan terusir dari tempat semula. Mula-mula yaitu di Yerusalem. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bagaimana sih Paulus gitu ya. Paulus menganiaya dan menangkap jemaat. Jemaat yang mana? Disebut di dalam Yakobus yang pertama, ayat yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi Kristen. Mereka tidak siap, mereka tidak ingin orang-orang Yahudi mengikut Kristus. Oleh karena itu mereka dianiaya, ditangkap, dihukum, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang terdiaspora ini terserak ke berbagai tempat, menghindar dari penganiayaan itu, mereka menghadapi masalah. Masalahnya apa? Mereka sedang memperjuangkan bertahan di dalam imannya. Mereka sedang dipercaya, yaitu panggilan sebagai orang Kristen. Mereka sedang berjuang karena harus berhadapan dengan masalah-masalah yang dari luar, yaitu pencobaan. Pencobaan datangnya dari luar diri yang bersangkutan untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk meruntuhkan apa yang sedang dipikirkan oleh pribadi-pribadi ini. Oleh orang-orang Kristen mula-mula ini. Oleh orang-orang Kristen yang masih muda ini. Yang masih dalam pertumbuhan yang boleh dikatakan adalah mereka imannya masih sangat belia. Saudara-saudara, ini menarik sekali kalau kita belajar lagi ya, bagaimana Yakobus ini adalah kitab pertama yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Jadi bukan Matius sekalipun tempatnya di depan, tetapi apa? Tetapi Yakobus ditulis yang pertama-tama di tengah-tengah konteks orang Kristen mula-mula yang terusir dan teraniaya. Di konteks seperti inilah, saudara-saudara, kita bisa melihat, gitu ya. Kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya mau disampaikan ke tengah-tengah audien, ke tengah-tengah pendengar pertama dari Yakub. Kita perhatikan, saudara-saudara. Pesannya adalah dikatakan di ayat yang kedua, berbahagialah. Nah, saudara-saudara, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah kalau kamu, gitu ya, kalau kamu berhadapan dengan pencobaan. Karena apa? Pencobaan itu bagian dari apa? Dari menguji iman, menguji supaya apa? Iman kita menjadi bertumbuh. Sama dengan saudara-saudara. Kalau mau naik kelas ya harus ada ujian. Karena apa? Karena tanpa ujian kita tidak akan naik kelas.
ujian gagal kita juga tidak naik kelas. Maka untuk mempertumbuhkan iman harus melewati tahapan-tahapan seperti itu. Nah, saudara-saudara, di sini berbahagia itu bukan berdasarkan atau bukan tergantung pada situasi dan kondisi atau apa yang mereka dapatkan, tetapi kebahagiaan yang utama adalah ketika mereka, gitu ya, saudara dan juga saya dipanggil mengenal Kristus. Dan kita menikmati panggilan itu di tengah situasi-situasi yang tidak mudah seperti ini. Seperti jemaat yang menerima surat Yakobus ini. Nah, saudara-saudara, disinilah sekali lagi kebahagiaan kita bukan tergantung oleh situasi dan kondisi, tetapi karena kita menjalani panggilan sebagai orang percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah juga penganiayaan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, disinilah kita, saudara dan saya juga dipanggil bukan untuk kenyamanan, bukan untuk enak-enak, tetapi apa saudara-saudara? Yesus menjalankan kebenaran ditolak. Saudara dan saya ketika mengikut Kristus, kita akan berhadapan dengan hal yang sama. Kita akan menghadapi pergumulan yang sama. Kita ditolak. Karena apa? Karena tidak semua orang berdosa mempunyai kesiapan hati menerima kebenaran. Oleh karena apa? Kalau kita perhatikan penganiayaan-penganiayaan yang muncul di media, mengklaim mereka mempunyai kebenaran adalah kebenaran-kebenaran yang subjektif. Kebenaran-kebenaran berdasarkan pemikiran mereka, bukan kebenaran-kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri. Nah, disinilah kita menghidupi kebenaran yang objektif. Kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri, bukan berdasarkan pengakuan kita. Nah, disinilah saudara-saudara, kita, saudara dan saya, perlu menguji iman kita. Dan ujian itu, ya, ujian demi ujian itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara-saudara, di sini menarik sekali ya. Ketekunan menjadi masalah atau menjadi hal yang penting, saudara-saudara. Kenapa ketekunan ini menjadi hal yang penting? Oleh karena tanpa ketekunan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tanpa ketekunan kita tidak mengerjakan apa-apa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini sekali lagi, tanpa ketekunan kita tidak mengerjakan apa-apa. Pertanyaannya adalah, mengapa dan untuk apa kita bertekun? Nah, saudara-saudara, seringkali kita berpikir bahwa di tengah kesulitan, kita seringkali marah. Di tengah kesulitan kita seringkali jengkel. Di tengah kesulitan seringkali kita bersungut-sungut. Tetapi mengapa disarankan untuk bertekun, saudara-saudara? Di dalam ujianmu, ujian imanmu, kamu harus bertekun supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang ketekunan, saya mau sharing tentang seorang petani, saudara-saudara. Beras atau nasi yang kita konsumsi itu melewati perjalanan proses yang sangat-sangat panjang dan jelimet dan detail gitu ya. Nah, saudara-saudara, karena orang tua saya juga gitu ya, pernah mengajak saya tinggal di satu tempat gitu ya di Solo waktu itu, dan orang tua saya bertani sehingga saya seringkali pergi ke sawah untuk berinteraksi juga dengan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan orang tua saya. Jadi pertama-tama bulir-bulir padi itu direndam, saudara-saudara. Ketika bulir-bulir padi itu direndam, lalu keluar
eh, akar-akar yang pertama gitu ya, berkecambah gitu ya, bulir-bulir padi itu baru disemai di permukaan tanah yang lembut, tanah yang lembab. Nah, saudara-saudara. Nah, itu menunggu beberapa hari sehingga benih yang tadinya berakar tadi mulai ada tunasnya. Nah, setelah beberapa hari gitu ya, padi itu tumbuh sekitar 1 jengkal, saudara-saudara, lalu dicabut. Setelah dicabut apa? Dipijah. Jadi dicabut gitu ya, diikat, lalu orang mulai menanam padi itu. Nah, itu dari pesemaian. Dipijah, diberi ruang biasanya 20 kali 20 cm gitu jaraknya. Lalu di dalam pertumbuhan padi yang tingginya baru 20 cm tadi, saudara-saudara, harus dijaga, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, maka kepiting-kepiting jahil ini akan memakannya. Nah, saudara-saudara, maka di sini petani dengan tekun begitu ya, menjagai sampai padi tadi mulai tinggi. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, bagaimana mengontrol kebutuhan air bagi tanaman padi itu. Setelah padi semakin bertumbuh, menyiangi rumput, menyambuti rumput-rumput yang tumbuh bersama-sama di sana. Selain itu juga menjaga dari hama tikus, saudara-saudara. Nah ini, dari hama tikus, lalu hari berhari kemudian ketika padi itu sudah mulai berbunga, saudara-saudara, dan mengeluarkan bulir-bulir yang masih muda, saudara-saudara, sudah diintai oleh burung. Saudara-saudara. Sehingga apa? Petani itu membuat cara bagaimana mengusir burung-burung tadi ketika padinya sudah mulai, bulir-bulir padinya tadi sudah mulai berisi. Mereka membentangkan tali, mengisi kaleng-kaleng susu itu dengan kerikil, ketika digoyang-goyangkan bunyi-bunyi dan lain sebagainya, sehingga burung terusir, saudara-saudara. Setiap ada gerombolan burung lewat, tali-tali tadi ditarik lalu menimbulkan bunyi-bunyi yang sedemikian riuh sehingga padi aman. Saudara-saudara, di sini petani itu dengan tekun mengerjakan itu. Bukan itu saja, saudara-saudara. Ketika mulai panen, mereka harus motong rumput, lalu merontokkan bulir-bulir padi itu. Setelah itu ditapis. Karena apa? Tidak semua padi itu bulirnya berisi. Tetapi juga ada yang tidak berisi. Sehingga harus dipisahkan, dibawa pulang, dijemur 2-3 hari. Habis itu baru digiling dan menjadi beras. Beras itu pun, saudara-saudara, harus disortir. Nah, inilah akhirnya apa? Sampai kepada beras kemasan-kemasan yang ada di supermarket, yang akhirnya dibeli oleh orang tua kita dan kita konsumsi. Suatu perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, saudara-saudara, ketika kita bertekun, saudara-saudara, ketika kita bertekun diharapkan kita mendapatkan hasil maksimal yang terbaik. Pertanyaan bagi kita adalah, loh, itu kan orang-orang berdiaspora, tetapi bagaimana dengan kita? Sama, saudara-saudara. Saudara dan saya saat ini juga berada di tengah-tengah pergumulan yang sama. Orang-orang percaya berada di dalam pergumulan yang sama. Yang saya maksudkan adalah kita mengerjakan panggilan sebagai orang percaya di dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, ketekunan dalam bahasa Yunaninya hupomone gitu. Itu adalah sesuatu sikap yang harus kita miliki.
Karena apa? Sikap seperti ini, gitu ya, kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran bukan secara pasif, tetapi aktif, termasuk memanage, mengelola situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita perlu itu. Tanpa hupomone, tanpa ketekunan, maka sebenarnya kita tidak sedang menghidupi panggilan sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, konteks kita seperti apa? Nah, ya, saudara dan saya saat ini, gitu ya, berada di tengah-tengah era, di tengah-tengah zaman. Saya berada di tengah-tengah generasi Z, gitu ya, generasi yang lahir setelah, gitu ya, setelah tahun 1995 ke sini. Itu saudara-saudara. Generasi Z ini yang seringkali ditandai dengan spirit DIY, yaitu do it yourself, atau segala sesuatu dilakukan sendiri. Generasi yang bertumbuh bareng-bareng dengan YouTube, yang dapat yang dapat mengajari mereka melakukan apa saja. Kalau mau melakukan sesuatu, cari aja di YouTube. Kalau mau belajar sesuatu, cari aja di YouTube. Nah, saudara-saudara, akhirnya apa? Akhirnya generasi ini terbiasa do it yourself. Bekerja dengan caranya sendiri. Nah, generasi-generasi seperti ini, saudara-saudara, adalah generasi-generasi yang sangat banyak. Generasi yang menguasai zaman ini. Termasuk saudara. Tetapi pergumulannya ya adalah mereka yang biasa bergerak sendiri itu, mereka berbenturan dengan keluarga. Orang tuanya yang adalah generasi X dan juga generasi milenial, gitu ya. Saya ini termasuk generasi X, gitu ya. Saya juga mendampingi anak saya yang 10 tahun itu yang sudah akrab dengan YouTube. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Ini pergumulan sebagai orang tua. Demikian juga kaum milenial yang sekarang menguasai dunia kerja. Mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Sehingga Sehingga di dalam kesibukan mereka nyaris interaksi dengan generasinya, dengan anaknya, dengan saudara berkurang. Cara pikir kaum milenial dengan cara pikir generasi Z berbeda. Apalagi generasi yang lebih senior, begitu ya, generasi X berbeda. Saudara. Ini pergumulan relasi ada bersama-sama dengan kita. Termasuk pergumulan dengan apa? Dengan proses belajar mengajar yang mau tidak mau harus mau adalah online learning. Nah, saudara-saudara, bagi generasi Z, bagi saudara dan saya yang akrab dengan YouTube, tidak begitu masalah, saudara-saudara. Tetapi kita juga harus perhatikan guru-guru saudara, gitu ya. Mereka juga berjuang. Mereka juga bergumul bagaimana memberikan yang terbaik karena ini adalah suatu kepercayaan. Belajar, saudara yang belajar dan guru-guru yang mengajar, mereka bukan ingin mendapatkan sesuatu, tetapi gitu ya, karena mereka dipercaya melayani bidang pendidikan. Ini banyak pergumulan di sana. Tidak semua guru adalah kaum milenial. Ada juga guru-guru dari generasi X. Mereka yang sejenis saya begini ya, semi gaptek gitu ya, generasi kolonial, yang satunya milenial. Saudara-saudara, kita sama-sama di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Tetapi ketekunan yang Tuhan percayakan mempertahankan iman,
mempertumbuhkan iman, hukumnya adalah wajib. Bukan sunnah. Hukumnya adalah wajib. Kita mempertahankan iman di tengah-tengah situasi seperti ini. Maka kita bukan hanya tekun di dalam berelasi dengan Tuhan, tetapi juga tekun mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sedang kita hadapi. Ya, karena kepercayaan. Saudara dipercaya oleh Tuhan, lahir di era ini, di abad ini, dibentuk dengan cara seperti ini. Itu satu kehormatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlunya sekali saudara mempunyai ketekunan untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan terbaik itu adalah terbaik yang memuliakan Tuhan, bukan terbaik menurut selera kita. Nah, di sini saudara-saudara, berputar terus pergumulan ini. Relasi kita dengan orang tua. Orang tua saat ini juga bergumul ketika mendampingi anak-anak. Mendampingi kalian belajar dari rumah. Mengontrol kalian belajar dari rumah bukan mengontrol seperti tahanan. Tetapi apakah anakku ini bisa? Apakah anakku ini mau? Apakah anakku ini mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan, belajar di era yang seperti ini. Saudara-saudara, kerinduan orang tua, gitu ya, kerinduan saya juga sebagai orang tua. Saya rindu anak saya bukan hanya cakap di dalam hal intelektual, tetapi juga cakap atau cerdas secara emosi. Selain itu juga yang utama adalah dia tidak meninggalkan pengenalannya akan Tuhan. Mau tidak mau, dia harus menghadapi ini. Siap tidak siap orang tua pun menghadapi hal yang sama. Siap tidak siap para guru pun berjuang mengerjakan kepercayaan Tuhan dalam proses belajar mengajar secara online. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlunya gitu ya, perlunya kita, saudara dan saya juga gitu ya, menjadi pilot project kita gitu ya. Kita harus melakukan breakthrough. Kita harus membuat satu terobosan. Tuhan membentuk setiap individu itu unik. Setiap generasi itu unik. Yaitu melalui masa, melalui media, melalui cara yang berbeda-beda. Oleh karena saudara sedang dibentuk melalui situasi seperti ini. Mari kita nikmati. Jadilah yang terbaik di tengah situasi-situasi yang seperti ini. Bisa. Mulai kapan? Mulai hari ini. Sehingga ketika kesulitan ini berlalu, jangan berpikir tidak ada kesulitan. Saudara dibentuk hari ini untuk menghadapi kesulitan-kesulitan selanjutnya. Dan hari ini menjadi modal bagi saudara. Kalau saudara melewati latihan ini, maka ketika saudara bermain lagi nanti di kesulitan-kesulitan selanjutnya, saudara sudah punya modal. Sudah punya modal untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, mari kita nikmati. Nikmati dengan tekun. Ini duniaku, ini eraku, ini zamanku. Dan aku dipercaya Tuhan, dibentuk oleh Tuhan di situasi seperti ini. Mari kita menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Saudara-saudara, tanpa kita berani merobos, maka saudara-saudara akan terjebak. Mari kita nikmati situasi seperti ini. Karena apa, saudara-saudara? Hidup kita Tuhan yang mempercayakan. Karena Tuhan yang mempercayakan hidup kepada kita, Tuhan akan menyertai apa yang Dia percayakan pada setiap kita. Pada setiap saudara, saya, Bapak, Ibu, Guru semua. Tuhan menyertai bukan dengan cara kita,
tetapi Tuhan menyertai dengan caranya. Kita juga harus melakukan terobosan yang kedua. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban karena telah dipercaya untuk belajar. Ini penting, saudara-saudara. Dipercaya untuk belajar. Saya ingat waktu saya lulus SMA, untuk belajar lagi, saya harus berjuang sendiri. Setelah lulus SMA, saya tinggalkan kota di mana saya menyelesaikan SMA. Saya ke satu kota kecil yang namanya Negara, gitu ya, Negara, ke satu kota kecamatan, gitu ya, di Bali Barat, saudara-saudara. Saya kerja dan sore saya belajar. Saya ambil diploma. Setelah ambil diploma, beberapa tahun kemudian saya belajar lagi. Setelah belajar lulus, saya melayani. Setelah itu, saya dari tempat pelayanan itu saya bawa istri saya ke Jakarta. Dan anak saya belajar lagi. Saudara-saudara, belajar bukan untuk mendapatkan pengetahuan. Bukan hanya itu. Tetapi ketika kita dipercaya untuk belajar, maka tanggung jawab kita adalah mengerjakan pembelajaran itu dengan tekun dan dengan bertanggung jawab. Termasuk saudara. Mulai menata kehidupan. Bahwa saudara sedang dipercaya menikmati pembelajaran yang saat ini dengan proses yang sebagian orang menganggap suatu kesulitan. Tetapi bagi generasi Z adalah sangat memungkinkan untuk mencapai apa yang dirindukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam menyambut semester yang baru, gitu ya. Hari ini hari pertama di semester yang baru, semester genap 2020-2021. Mari kita menata diri, melakukan terobosan, menikmati apa yang Tuhan sajikan di hadapan kita. Menikmati dan juga mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Kita harus pulang untuk menikmati hari ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pada saudara dan saya, bahwa kebahagiaan kita bukan karena situasi, kondisi, tetapi kebahagiaan kita adalah ketika Tuhan memanggil, menebus kita sebagai anak-anaknya. Dan kita dibentuk melewati situasi-situasi seperti ini. Saya merasakan hal ini sebagai kepercayaan Tuhan. Kita melewati era, gitu ya, melewati pandemik yang tidak terjadi dalam seabad sekali. Mari kita berdoa.